Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kembali lagi bersama kami di Ucap Ulas Baca Buku, insya Allah. Rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertepatan dengan akan masuknya bulan Muharram, kita akan mengangkat tema di Ucap kali ini adalah sejarah kejadian bulan Muharram yang menyimpan banyak syafaat. Rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sejarah kejadian di bulan Muharram yang patut kita jadikan media introspeksi dan lebih dekat lagi dengan Islam. Kita simak apa saja yang menjadi peristiwa di bulan Muharram tersebut. Peristiwa bersejarah di bulan Muharram dinamakan sebagai salah satu bulan yang suci. Bukan tanpa alasan, Muharram menyimpan banyak momen penting tentang Islam, mulai dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan masih banyak yang lainnya. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, penanda bahwa bulan Muharram itu sangat mulia, dan dilihat dari sejarah kejadian bulan Muharram yang pernah ada di muka bumi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan hingga Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya yang pertama diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk dijadikan pemimpin atau khalifah di muka bumi. Diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dari segumpal darah yang diambil oleh malaikat dari bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiupkan roh dan dihidupkanlah untuk menjadi pemimpin di bumi. Peristiwa tersebut terjadi di bulan Muharram. Begitu juga ketika Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam. Prosesnya adalah diambilnya tulang rusuk dari Nabi Adam alaihissalam tersebut dan diciptakanlah Siti Hawa. Yang kedua, Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Peristiwa penting selanjutnya adalah ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam setelah memakan buah kulbi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan memakannya, untuk mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam saat itu tergoda oleh rayuan setan yang mengajaknya untuk mengkonsumsi buah tersebut. Akibat tergoda, akhirnya buah tersebut dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Selanjutnya Allah murka dan mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, kemudian menurunkannya ke bumi. Selama berada di bumi, Nabi Adam alaihissalam selalu memohon ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada suatu ketika doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Doa pengampunan yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam selama bertahun-tahun seperti dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Yang ketiga, Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi kedua memiliki kelebihan, yaitu kemampuan membaca juga menulis, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nabi Idris diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari bencana.
Peristiwa bersejarah lainnya terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam ketika melakukan dakwah, ternyata sedikit yang menjadi pengingatnya. Kejadian lain yang terjadi di bulan Muharram ialah Nabi Ibrahim selamat dari api. Yang keenam, kebebasan Nabi Yusuf dari penjara. Dan yang ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat lagi. Yang kedelapan, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasul di zaman terdahulu, ya, saat zaman Rasulullah hingga khalifah. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifahnya juga terdapat beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Di antaranya di bulan Muharram tahun pertama Hijriah terjadi hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah, menjadi penanda penyebaran Islam yang semakin luar biasa. Hingga hijrah tersebut setelah Baiat Aqobah kedua yang sebelumnya terjadi di bulan Zulhijjah. Selanjutnya, tepatnya pada salah satu hari di bulan Muharram, yaitu hari ke-7 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, umat Islam memenangkan peperangan Khaybar dengan sangat memuaskan. Ini menjadi salah satu bukti ketangguhan umat muslim ketika bersatu melawan musuh. Sungguh sangat banyak kisah dan kejadian di bulan Muharram, ya. Tanggal 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah juga terjadi sebuah peristiwa sedih di mana cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib bersama Siti Fatimah yang bernama Husain dibunuh saat berada di Karbala. Rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kejadian demi kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah dan zaman nabi-nabi sebelumnya membuat dan membangkitkan motivasi keislaman kita untuk selalu dapat dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenang seluruh kisah-kisah tersebut. Mengetahui berbagai sejarah kejadian bulan Muharram tentunya semakin memberikan keyakinan untuk beribadah lebih khusyuk di bulan yang mulia tersebut. Ambil hikmah dari setiap peristiwa tersebut untuk dijadikan guru terbaik memulai tahun baru kita di setiap tahunnya. Maka datanglah saatnya pada tahun ini 1445 Hijriah, semoga kita dapat menjadi insan-insan yang lebih bertakwa. Semoga ada manfaatnya. Demikian saja ucap pada kali ini dari kami, mohon maaf, dan kami sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.